5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita belajar di tema 9 nih, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Nah, ini adalah iklannya adik-adik, tentang BPJS Kesehatan. Nah, bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah, adik-adik, apa sih isi dari iklan ini? Nah, iklan pada gambar ini dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal itu tanggal 10 setiap bulannya. Ini adalah iklan yang dilihat oleh Edo dan teman-temannya. Nah, adik-adik, berdasarkan isinya, jenis iklan elektronik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada iklan komersial atau iklan yang menginformasikan produk, barang, dan jasa yang ditawarkan oleh pemasarnya. Lalu ada iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan ini umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang akan menguntungkan untuk perusahaan itu di masa yang mendatang. Tujuan utama iklan perusahaan ini adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Lalu yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Itu tadi berdasarkan isinya jenis-jenis iklan elektronik. Untuk lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik, coba adik-adik amati salah satu iklan di media elektronik, boleh di televisi, radio, maupun internet. Nah, setelah itu buatlah nih kesimpulan dari isi iklan tersebut yang kamu amati secara visual atau menggunakan gambar adik-adik. Nah, adik-adik, saat Edo, Beni, dan Lani sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Nah, perbedaan pendapat yang terjadi itu sulit untuk disatukan, sehingga timbul nih perdebatan yang sengit di antara mereka. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberikan nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman di sekolah, dengan keluarga, bahkan dengan masyarakat adik-adik. Jadi perbedaan pendapat itu boleh, tapi jangan menjadi sumber perpecahan ya. Boleh kok adik-adik kalian berbeda pendapat dengan teman-teman kalian, tapi
harus tetap rukun ya. Nah, bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa membuat kelompok nih dan diskusikan tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup kita tidak rukun adik-adik. Contohnya, akibat-akibat yang akan timbul yang disebabkan karena tidak hidup rukun. Yang pertama adalah mudah terjadi yang namanya pertengkaran. Lalu kehidupan kita tidak akan menjadi tentram adik-adik. Mudah terkena hasutan orang lain. Timbul sikap saling curiga antar warga masyarakat. Lalu terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi ini akibat yang timbul yang disebabkan karena tidak ada hidup rukun di antara kita nih adik-adik. Jangan sampai ya adik-adik ya, kita hidup tidak rukun dengan semua orang. Nah, tahukah kamu bahwa kerukunan adalah salah satu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Nah, adik-adik di sini ciri-ciri hidup orang rukun tuh seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya yang pertama, kita itu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, kita menghargai hasil karya orang lain. Lalu kita membina hubungan baik, kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam kerukunan. Nah, manfaat atau pentingnya hidup rukun itu diantaranya satu, tidak ada pertengkaran adik-adik. Yang kedua, kita hidup dalam keluarga, dalam bermasyarakat itu menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi aman ya, tentram dan damai adik-adik. Lalu manfaat berikutnya adalah akan memperkukuh atau memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi ini manfaat dari pentingnya hidup rukun. Akibat kalau hidup tidak rukun. Nah, akibatnya tadi sudah kita jelaskan ya di depan, mudah terjadi pertengkaran, hidup menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, dan bisa terjadi perpecahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup itu? Nah, kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya sikap saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana nih ciri-ciri keluarga yang hidup rukun adik-adik? Menurut kalian ciri-ciri keluarga yang rukun itu bagaimana? Nah, di sini ciri-cirinya mau membina hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Yaitu ciri-ciri kalau keluarga kita ada hidup rukunnya. Sebutkan manfaat hidup rukun adik-adik. Nah, manfaatnya tadi banyak sekali ya. Tidak ada pertengkaran, keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Lalu akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup di masyarakat. Nah, akibatnya tadi banyak ya, terjadi pertengkaran atau perselisihan. Hidup kita tidak akan tentram, timbul saling curiga antar warga masyarakat, mudah terkena hasutan orang lain, dan akan terjadi perpecahan karena di situ tidak ada persatuan dan kesatuan. Adik-adik, Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat. Pada intinya, kerukunan itu harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Nah, ketika disinggung masalah budaya, Edo teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat batik jumputan. Batik ini merupakan salah satu karya seni tekstil di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang batik jumputan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal batik Indonesia. Batik di Indonesia itu dibagi menjadi dua adik-adik. Ada batik klasik, itu dari Surakarta dan Yogyakarta.
Yogyakarta dan batik pesisir. Nah, motif batik klasik itu dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik ini memiliki motif lebih condong kepada motif-motif geometris dan pewarnaan yang kalem serta lebih condong kepada warna-warna yang gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lainnya yaitu adanya makna simbolis yang terkandung di dalam motif kain batik klasik. Makna simbolis itu banyak berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Nah, sebagai contoh ini adik-adik ya, ini adalah motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan untuk mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Nah, motif grompol ini berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa dan harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik itu berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa itu terdapat pada motif Sidomukti, yang ini adik-adik ya, dari Surakarta. Nah, motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido itu berarti jadi atau terus menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna dari motif Sidomukti ini ialah harapan atau doa agar pengantin yang memakai ini dapat hidup berkecukupan. Bagus ya adik-adik ya makna dari setiap kain batik. Nah, teknik pembuatan batik asli ini tergolong unik adik-adik. Batik klasik ini dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut dengan malam atau lilin batik adik-adik. Nah, pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif itu digambar terlebih dahulu di atas kain. Nah, kemudian motif itu akan ditutup dengan malam. Ini adik-adik ya, ini canting namanya. Lalu ini malam yang dicairkan. Proses pemalaman itu dimulai dari motif yang paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Nah, secara umum proses pemalaman batik itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, kita akan mengetahui nih apa saja sih tahap dalam membuat batik ya dengan proses pemalaman ya. Yang pertama adalah ngelowongi, yaitu proses pemalaman pada garis bidang pola terluar. Jadi yang paling luar dulu diberi malam semuanya. Lalu setelah itu nembok. Nembok itu merupakan proses pemalaman untuk menutupi bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga adalah bironi. Nah, bironi ini pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Berikutnya adalah nonyok ya, merupakan pemalaman pada bidang datar. Lalu setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya adalah pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau air yang mendidih. Jadi ini ya proses pemalaman batik, tahap-tahapnya ada 4 ini. Nah, adik-adik coba kalian membuat ini nih batik ya adik-adik ya. Nah, proses yang pertama adalah membuat pola pada kain adik-adik dengan pensil ya. Lalu menutup bagian gambar dengan lilin, ini prosesnya. Lalu yang keempat, menyiapkan larutan untuk merendam kainnya. Yang kelima, mencelupkan dan menghilangkan lilin dari kain tersebut. Ini prosesnya. Setelah itu hasil jadinya baru dijemur sampai kering. Coba adik-adik persiapkan nih pameran hasil karya bersama dengan teman-teman kalian ya. Hasil karya batik jumputan juga boleh, atau hasil karya yang kalian buat selama semester ini. Lalu kalian bisa mengisi persiapannya bagaimana. Misalnya persiapannya itu membuat panitia kecil dulu, lalu menentukan tema pameran, menentukan hari dan tanggal serta tempat pameran, mengumpulkan barang-barang atau hasil karya yang akan dipamerkan,
pameran, lalu menentukan karya yang akan dipamerkan, persiapan akhir pameran, lalu melaksanakan pameran dan membuat laporan pameran kelas. Ini tahap-tahap membuat pameran di kelas kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.